Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim, Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa wa rzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila wa rzuqna ijtinabah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kembali kita berjumpa di udara di gelombang 94 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Hikmah, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insyaallah kita akan coba menelusuri berbagai berita dan informasi yang ada di dalam Al-Qur'an dengan tujuan dan harapan bisa memperkuat kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini memperkuat karakter kita sebagai seorang muslim. Karena memang di akhir zaman seperti sekarang godaan keimanan begitu besar, sehingga hanya orang-orang yang imannya kuatlah yang bisa bertahan dari berbagai fitnah gejolak fitnah yang muncul di akhir zaman. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang berbahagia yang akan bertemu dengan Allah nanti di yaumul mahsyar dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari api neraka, dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang saleh, hamba-hamba Allah, kemudian dimasukkan ke dalam jannahnya dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, dalam program Hikmah kali ini melanjutkan dari kajian-kajian sebelumnya. Hari ini kita akan mengangkat tema tentang memperkuat keimanan kepada adanya surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, keimanan kepada surga dan keimanan kita kepada neraka yang menurut para ulama ini terbagi menjadi 3 hal. Jadi bukan hanya sekedar percaya adanya surga, adanya neraka. Lebih jauh lagi ada pembahasan yang cukup mendalam tentang bagaimana seharusnya praktek atau bagaimana kaum muslimin mengimani surga dan neraka ini. Menurut para ulama ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama, meyakini bahwa surga dan neraka itu benar-benar ada serta tidak ragu akan keberadaan surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi seorang muslim, kalau kita mengaku muslim dan beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sepaket di dalamnya kita wajib mengimani, meyakini akan eksistensi atau kewujudan dari surga dan juga nerakanya Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keraguan sedikit pun. Jadi jangan sampai muncul di dalam benak kita apakah kalau saya mati akan melihat surga atau neraka. Ada nggak surga dan neraka itu? Ini tidak boleh. Keraguan seperti ini harus dihilangkan, dipadamkan,
diusir ya, digantikan dengan keyakinan yang seyakin-yakinnya bahwa setelah kita mati nanti ending dari kehidupan kita itu hanya dua. Ya, apakah surganya Allah Subhanahu wa taala atau nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada tempat ketiga ya. Ya, jangan sampai kemudian kita merasa saya masuk ke tempat ketiga ya, antara surga dan neraka. Ya, jadi hanya dua tempat itu saja. Dan ya, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, sebagaimana yang Nabi sabdakan di dalam hadis-hadisnya, harus kita yakini ya di dalam diri kita bahwa yang namanya neraka itu adalah tempat tinggal untuk ya, mereka yang memusuhi Allah, yang memusuhi Rasulnya ya. Sementara surga adalah untuk pembela-pembela Allah dan Rasulnya. Jadi ini juga harus masuk ke dalam wilayah keimanan kita. Surga adalah tempat yang dijanjikan Allah bagi orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Sementara neraka adalah tempat yang dijanjikan Allah untuk mereka yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Dan sementara surga adalah tempat yang dijanjikan Allah bagi mereka yang membela ya, Allah dan Rasulnya. Kalau ada pertanyaan, memang Allah dan Rasulnya perlu dibela? Ya demikianlah ya. Tugas para nabi dan para rasul yang mereka mencari ya orang-orang yang mau bersama bergerak membela Allah dan Rasulnya. Dan ada pertanyaan konyol ya, ngapain Allah dibela? Ya Allah kan maha kuat, maha perkasa gitu. Ya ini dia ngajinya separuh-separuh ya. Kalau ngajinya sempurna nggak ada pertanyaan seperti ini, karena sebagaimana yang diungkap dalam kisah Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Allah Isa bertanya kepada pengikutnya, ya, Man ansari ilallah, siapa yang akan menjadi penolong-penolong Allah bagiku? Nah, jadi Nabi Isa sendiri bertanya kepada murid-muridnya, siapa di antara kalian yang mau menjadi penolong-penolong Allah? Nah, lalu muncullah ya sekelompok pengikut Nabi Isa yang disebut sebagai Hawari, ya, Hawariyun. Ya. Mereka adalah penolong-penolong Allah ya, dan Rasulnya. Nah, terkait hal ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam banyak ya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, sekian banyak ayat Al-Qur'an terkait dengan surga dan neraka, ya cukuplah bagi kita menjadi penguat keimanan kita kepada surga dan neraka. Ya, apalagi kalau kemudian ditambah dengan ya beragam ya sabda atau hadis ya dari Rasulullah SAW tentang keberadaan surga dan neraka yang baik yang diriwayatkan oleh para perawi hadis ya yang mutabar ya Imam Bukhari, Imam Muslim ya, maupun juga perawi-perawi hadis yang lainnya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-131 hingga ayat yang ke-133 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Ya, ini seruan Allah kepada seluruh manusia, wabil khusus kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jagalah dirimu, kata Allah Subhanahu wa taala, ya wattaqun nar, ya jagalah dirimu dari api neraka. Ya, allati uiddat lil kafirin, di mana neraka itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah tempat yang dijanjikan akan dihuni, diisi oleh mereka yang ingkar ya, atau bahasa Al-Qur'annya kafir kepada Allah dan Rasulnya. Nah, bentuk ketakutan kita ya, atau rasa iman kita kepada adanya ya, neraka yang Allah janjikan bagi orang-orang yang kafir ini ya, sebagai bentuknya adalah sebagaimana disebutkan di ayat yang ke-132-nya, wa ati'ullaha wa rasulah la'allakum turhamun, dan taatilah ya Allah dan Rasulnya, yang terakhir adalah Nabi Muhammad ya, agar kamu diberi rahmat. Diberi rahmat di sini apa? Dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di ayat yang ke-133-nya lebih spesifik lagi perintahnya, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu menuju kepada ampunan Allah
ya, ampunan dari Tuhanmu, dan juga bersegera kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Ya, kalau tadi neraka dijanjikan bagi orang-orang yang kafir, sementara surga ya, Allah janjikan bagi mereka yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Kembali ke ayat yang ke-132-nya, yang mentaati, yang mematuhi Allah dan Rasulnya. Kemudian ya terkait ini Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita ya, tentang surga dan neraka ini di dalam surah An-Nisa ya, surah yang keempat ayat yang ke-120 hingga ayat yang ke-122. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa ghurura. Setan, kata Allah Subhanahu wa taala, memberikan janji-janji kepada mereka, ya, kepada manusia dan orang-orang yang mengikutinya. Ya. Setan memberikan janji-janji kepada mereka, ya, wa yumannihim, dan juga membangkitkan angan-angan kosong mereka. Wa ma ya'iduhumus syaitan illa ghurura, dan tidaklah ya, setan itu menjanjikan ya, apa yang dijanjikannya kecuali isinya adalah tipuan belaka, bohong belaka gitu ya. Jadi kalau seseorang terjebak ke dalam kekafiran, pada hakikatnya ya orang itu telah mengikuti bisikan-bisikan setan ya, di mana bisikan setan itu adalah angan-angan kosong ya, dan itu merupakan tipuan. Ya, bisikannya yang paling nyata itu tadi ya, di mana neraka, di mana surga, orang nggak ada, nggak kelihatan. Ya, belum ada sejarahnya ya, di bumi ini ya, di ruang angkasa ya, ditemukan satu tempat di mana itu digambarkan sebagaimana yang diyakini oleh kaum muslimin ya, adanya taman-taman, air mengalir gitu ya, ada sungai susu, sungai arak, sungai madu gitu. Di mana itu? Gitu ya. Ya, bisikan setan kan begitu. Tidak ada tempat seperti itu. Dan itu adalah tipuan dan angan-angan kosong. Di ayat yang ke-121-nya Allah Subhanahu wa taala menegaskan ulaika ma'wahum jahannam. Nah, mereka yang mengikuti angan-angan kosong, tipu daya setan ini ya, yang tujuannya melemahkan keyakinan mereka akan adanya kehidupan setelah kematian, adanya tempat surga dan neraka ya, yang Allah janjikan bagi manusia ya, yang beriman masuk surga, yang kafir masuk ke dalam neraka. Itu dibuyarkan oleh setan ya. Dibuat keraguan-keraguan di dalam diri kita ya, sehingga kita bertanya-tanya, ya benar enggak surga itu ada, neraka itu ada. Nah, kalau terjebak ke dalam tipu daya setan tadi dan kemudian jatuh kepada keyakinan sebagaimana keyakinan yang dibisikkan oleh setan ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika ma'wahum jahannam. Mereka yang mengikuti keyakinan iblis, keyakinan setan ini, ma'wahum jahannam, nanti tempatnya adalah di neraka jahanam. Wala yajiduna anha mahisa, dan mereka nanti di sana tidak akan mendapatkan tempat lain untuk lari. Ya. Endingnya dua itu ya, surga atau neraka. Ya. Kalau kafir yang masuk neraka nggak mungkin masuk ke dalam surga, dan tidak ada tempat untuk lari dari neraka. Yang masuk surga nggak mungkin, dan tidak pula ada tempat selain surga yang bisa menyelamatkan orang dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ayat yang ke-122 Allah Subhanahu wa taala berfirman wallazina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannati tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Dan orang-orang yang beriman ya, kalau tadi bab orang yang mengikuti langkah-langkah setan ya, mengikuti bisikan setan ya, yang menghembuskan keraguan adanya surga dan neraka gini ya. Kalau orang mengikuti bisikan setan ya, dan meragukan adanya neraka, meragukan adanya surga, maka orang ini ya, confirm pasti itu akan berbuat semena-mena sesuka hati di dunia. Tidak ada hukum baginya kecuali hukum manusia. Dan kita tahu ya, yang namanya hukum manusia itu bisa dipermainkan. Berapa banyak ya orang yang tidak mendapatkan keadilan karena yang dituntutnya adalah orang yang punya uang.
yang dituntutnya ada orang yang punya jabatan. Sehingga kesalahan-kesalahan gitu ya, tindakan-tindakan kejahatannya bebas dari hukum manusia. Ya. Tidak hanya di negara-negara kita ya, atau negara-negara wilayah Asia ya, bahkan di negara-negara yang katanya ya, menegakkan human right ya, atau hak asasi manusia sama ya. Kasus-kasus mereka yang kemudian tidak mendapatkan keadilan, kenapa hukumnya dipermainkan? Nah, kalau sedemikian rupa ya sahabat yang dirahmati Allah, ketika seseorang itu nanti ya menghadapi kenyataan adanya kematian, kemudian Allah hadapkan kepada tempat itu tadi adanya surga dan neraka, maka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat mereka adalah surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijanjikan. Ya wallazina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannah. Ya, mereka orang-orang yang beriman ya, dan beramal saleh ya, melakukan perbuatan-perbuatan baik ya, mengingkari bujuk rayu setan tadi ya. Ya sanudkhiluhum jannat, maka mereka nanti kata Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam surga-surga. Jadi surga itu banyak ya. Jadi kalian banyak gunakan jamak. Bukan mufrad ya, bukan tunggal. Kalau tunggalnya jannah. Ini dibuat dalam bentuk jannat, bentuknya jamak ya. Jadi surga-surga Allah itu banyak, surga itu banyak. Ya. Ya, sebagaimana ayat tadi yang saya bacakan, ayat yang ke-133 ya. Arduhas samawati wal ardh ya, seluasnya surga itu, seluas ya, atau lebih luas daripada langit dan bumi. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Ya Allah gambarkan surga itu ada sungai-sungai yang mengalir ya, khalidina fiha, dan mereka orang-orang beriman dan yang suka berbuat baik ini yang dimasukkan ke dalam surganya Allah ini, mereka kekal di dalamnya abada ya. Sudahlah kekal abada lagi selama-lamanya. Artinya tiada ending, tiada ujung, tiada kesudahannya. Wa'dallahi haqqa. Dan Allah mengatakan apa yang Allah janjikan ini adalah sebuah kebenaran yang mutlak. Tidak ada keraguan, tidak ada bantahan. Wa man asdaqu minallahi qila. Bahkan Allah menyatakan siapa sih yang firman-Nya, ya, yang janjinya, ya, yang ucapannya lebih tepat ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa belajar bagaimana segala sesuatu yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an kita temukan kebenarannya. Banyak hal-hal yang tidak kita jumpakan di dalam kitab-kitab agama lain ada di dalam Al-Qur'an. Ya walaupun itu hal yang remeh gitu ya. Tapi ini menunjukkan eksistensi bahwa apa yang Allah firmankan itu tepat. Allah apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an itu tidak ada kesalahan ya. Tidak ada keraguan ya, la raiba fih, tidak ada keraguan. Ya, sebutlah ya teori-teori yang ada di dalam Al-Qur'an itu bisa dibuktikan secara saintifik bahkan ya. Ya cuman bab surga dan neraka aja ya. Yang jumlahnya kurang lebih 20% lah gitu ya. Sementara 80% ayat Al-Qur'an lainnya ya yang berbicara tentang fakta-fakta sains dan kehidupan itu bisa dibuktikan secara ilmiah kebenarannya. Teori apapun. Nah, ini menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa taala ya, meneguhkan ya, keyakinan seorang muslim akan kebenaran adanya surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari dan juga Imam Muslim meriwayatkan dari Ubadah bin As-Samit ya radhiyallahu anhu bahwa satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya begini. Siapa yang berikrar ya bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah ya, dan yang tiada sekutu baginya dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya, dan bahwasanya Isa adalah hambanya dan utusannya, adalah kalimatnya juga ya yang diberikan kepada Maryam dan ruhnya berasal darinya, dan bahwasanya surga itu benar, neraka itu benar, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga atas amal yang telah dilakukannya dahulu. Kalimat penegakannya apa? Salah satunya adalah untuk masuk ke dalam surga itu ya,
ada terselip keyakinan di dalam diri kita al-jannatu haq wan naru haq. Selain tadi ya beriman kepada Allah, kepada Rasul, yang meyakini Nabi Isa adalah utusan Allah dan Rasulnya, ya, dan kalimatnya yang ditiupkan kepada Maryam, ya Sayyidah Maryam. Ya, lalu kemudian yang paling ujung Rasulullah katakan al-jannatu haq wan naru haq. Ya. Surga itu benar, ya terselip dalam keyakinannya. Neraka itu benar, maka nanti kalau mati orang ini, ya, meninggal orang ini, wafat orang ini, Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang diyakininya itu ya, atas amal yang telah dilakukannya dahulu. Nah, jadi ini bagian yang pertama, ya. Yakin seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan di dalam kalbu kita bahwa setelah kita meninggal, ending kehidupan semua manusia itu cuma dua, surga dan neraka. Yang kedua terkait dengan keimanan kepada surga dan neraka ini, ya, hal yang kedua adalah bahwa meyakini surga dan neraka telah ada sekarang. Jadi yang namanya neraka dan surganya Allah Subhanahu wa taala adalah tempat yang sudah ada. Tempatnya udah ada nih. Sudah eksis, ya. Hal ini sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Hadid, ya. Ayat yang ke-21, surah Al-Hadid ini surah yang ke-57, ya. Surah yang ke-57 ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sabiqu ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samawati wal ard. Nah, ini mirip-mirip dengan redaksi surah Ali Imran ayat yang ke-133. Sabiqu, kalau di sini sabiqu, kalau di ayat yang ke-100 surah Ali Imran sari'u, bersegera. Kalau di sini apa? Berlomba-lombalah. Ya. Berkompetisilah. Tapi tentu bukan kompetisi saling menjatuhkan, tapi kompetisi menunjukkan kemampuan dan kekuatan, ya, gitu ya. Kan ada orang berkompetisi tapi saling menjatuhkan, saling melemahkan, saling mengalahkan, bukan. Kompetisi di sini adalah mengerahkan kemampuan, ya, potensi diri semaksimal mungkin untuk meraih yang terbaik. Ya. Sabiqu ila magfiratin mir rabbikum. Apa yang harus kita buru, kejar, raih? Dengan menggunakan istilah kompetisi atau berlomba-lomba, yaitu magfiratin mir rabbikum, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa jannat, wa jannah, dan juga surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dua yang Allah perintahkan untuk dikejar, ya. Berkompetisi kita, ya, berlomba-lomba, ya, berusaha sekuat tenaga kita mengeluarkan potensi yang kita miliki, bagaimana kemudian kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga surganya Allah Subhanahu wa taala. Arduha, yang luasnya ka'ardis samawati wal ard. Ya, seperti luasnya langit dan bumi. Wa'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih. Dan surga yang Allah sebut luasnya seluas langit dan bumi itu dijanjikan bagi mereka yang beriman kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Dan itu, ya, Allah berikan kepada siapa, ya, yang Dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Sesungguhnya Allah itu adalah pemilik karunia yang sangat besar, yang sangat agung. Jadi ini juga merupakan sebuah penekanan bahwa surga itu ya sudah ada, sudah eksis, dan sekarang kita sedang berlomba-lomba menuju ke sana, ya, menuju ke situ. Kemudian di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-11, ya, Allah Subhanahu wa taala juga memberi isyarat tentang sudah adanya surga dan neraka, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan surah yang ke-25 ayat yang ke-11, bal kazzabu bis-sa'ah. Ya, sebenarnya mereka mendustakan hari kiamat. Wa atadna liman kazzaba bis-sa'ati sa'ira. Lalu kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat. Ya. Jadi nerakanya sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu hari kiamat datang, tinggal nyemplungin, ya. Surga sudah Allah ciptakan, begitu nanti datangnya saatnya, datang waktunya, ya, datang kematian bagi seorang mukmin, ya,
datang sebagaimana rentetan peristiwa yang Allah janjikan, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, maka nanti orang-orang ini tinggal masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Insan ayat yang ke-31, surah ini surah yang ke-76 ya, ayat yang ke-31, Allah juga menegaskan di ayat yang ke-31, yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan ya, siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Wadh-dhalimina a'ada lahum 'adzaban alima. Sementara orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat yang mengikuti langkah-langkah syaitan tadi ya, Allah sebutkan apa? A'ada lahum 'adzaban alima. Bagi mereka telah disediakan azab yang sangat pedih. Jadi tempatnya sudah disediain. Sudah diciptakan, sudah ada. Tinggal nyemplungin aja. Nah. Imam Muslim ya, kemudian Ashabus Sunan dan juga Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika pernah bersabda yang artinya kurang lebih begini. Ketika Allah menciptakan surga dan neraka, Dia Allah mengutus Jibril ke surganya seraya berfirman, lihatlah ke surga dan kepada apa saja yang aku sediakan untuk penghuninya. Kemudian Jibril mendatangi surga dan melihat-lihatnya dan apa saja yang disediakan untuk calon penghuninya. Allah perintahkan kepada Jibril tuh udah disediain, udah diciptakan surga, datang ke sana. Ya, surga dan neraka, datang ke sana, lihat apa saja yang Allah janjikan ya, untuk calon-calon penghuninya. Kamu lihat. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam pun masuk ya, ke dalam surga dan melihat-lihat ya, apa yang Allah janjikan bagi para penghuni surga ya, sungai-sungai, pohon-pohon, ya, sutra, istana-istana ya. Kemudian apalagi wildanum mukhalladun ya, para pelayan-pelayan yang selalu muda, itu ada semua. Dilihat oleh malaikat Jibril alaihissalam. Setelah itu Jibril pun kembali kepada Allah dan mengatakan, demi kemuliaanmu tidak ada seorang pun mendengar tentang surga kecuali ia pasti ingin memasukinya. Jadi malaikat Jibril aja begitu ngontrol ya, sidak masuk ke dalam surga. Kesimpulannya apa? Kesimpulan malaikat Jibril ya, tidak akan ada orang manapun kalau udah sempat ngelihat surga ya, dia nggak mau masuk. Ya, kalau udah dia ngintip surga gitu ya, spill surga ya, ya, pasti dalam hatinya, dalam dirinya dia ingin masuk ke dalam. Betapa indahnya ya surga yang Allah janjikan. Itu kesimpulan malaikat Jibril. Lalu kemudian Allah memerintahkan surga agar dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Kemudian Allah mengatakan kepada Jibril, kembalilah ke surga dan lihatlah kepada apa saja yang telah kusediakan untuk calon penghuninya. Kemudian Jibril kembali ke surga dan ketika surga telah dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan, maka Jibril pun kembali kepadanya dan berkata, demi kemuliaanmu wahai Allah, sungguh aku benar-benar khawatir bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memasukinya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan lagi kepada Jibril, pergilah ke neraka dan lihatlah kepadanya apa saja yang telah kusediakan untuk calon penghuni. Jadi ketika first time ya malaikat Jibril disuruh sidak, nah itu nggak ada rintangannya. Ya, pastilah kalau orang melihat surga pengen masuk situ. Lalu kemudian Allah ciptakan ya sebuah tamsil ya, bahwa surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan manusia. Bangun pagi, ya, lagi enak-enak tidur disuruh bangun pagi. Ya. Kemudian apa lagi? Disuruh sedekah ya, udah capek-capek cari duit, suruh dibelanjain, disedekahin gitu ya oleh Allah. Pada manusia itu kan nggak semua orang ya, karena kan manusia itu pada dasarnya kikir gitu ya. Tapi ya, dalam syariat kita harta yang banyak itu jangan ditumpuk, tapi dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedekahkan. Ini bukan mudah. Senang kepada perempuan, ya lawan jenis. Kan zuyina linnasi hubbu syahawati minan nisa. Cinta kepada perempuan, ya, cinta kepada lawan jenis. Dan Allah perintahkan apa? Wala taqrabuz zina. Jangan sesuka hati dengan lawan jenis ya.
Kalau mau ya menghalalkan mereka, halalkan dengan pernikahan. Ya, kalau kita lihat sekarang bagaimana praktek perzinahan yang begitu merajalela, itu kan Allah larang. Itulah hal-hal yang dianggap tidak menyenangkan oleh manusia. Maka begitu ya malaikat Jibril mengawasi, melihat situasi dan kondisi seperti itu, kesimpulannya apa? Ya Allah, saya khawatir sedikit ya, orang yang kemudian mau dan bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian malaikat Jibril diperintahkan pergi ke neraka ya, dan melihat apa saja yang Allah janjikan bagi penghuninya. Ketika kemudian malaikat Jibril sudah kembali kepada Allah dan mengatakan, jadi lihat neraka itu ya, bagaimana siksanya, bagaimana apa yang Allah janjikan di dalam Al-Quran ya. Ada rantai-rantai ya, api yang menyala-nyala, ada pohon zakum ya. ada telaga, ada danau ya, isinya darah nanah ya. Kemudian logam yang meleleh ya, luar biasa ya. Kemudian cambuk, apa lagi sebut ya, palu, gada, semua itu kan yang Allah janjikan di dalam Al-Quran ya. Maka kemudian malaikat Jibril alaihissalam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melihat neraka. Kemudian dia mengatakan, demi kemuliaanmu tidak ada seorang pun ya, yang mendengar tentang neraka lalu ia ingin memasukinya ya. Jadi malaikat Jibril sudah lihat sendiri gimana ya, pedihnya ya, mengerikannya neraka itu. Maka dia mengatakan, kalaulah ada orang mendengar tentang bagaimana siksa api neraka, tentu dia tidak akan mau masuk ke dalam neraka. Ya normalnya orang nggak ada yang mau dibakar, nggak ada yang mau disiksa gitu kan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat Jibril ya, Allah perintahkan ya agar neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang menyenangkan manusia. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, kembalilah coba ke neraka sana, lihat. Sekarang neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang menyenangkan manusia ya, hal-hal yang disukai oleh manusia. Maka kemudian malaikat Jibril pun kembali dan mengatakan, demi kemuliaan-Mu hai Allah, sungguh aku benar-benar khawatir tidak ada seorang pun yang selamat dari neraka kecuali ia pasti memasukinya. Begitu neraka dikelilingi oleh hal-hal yang menyenangkan ya, ya, pergaulan bebas ya, apalagi maksiat, hura-hura ya, apalagi ya, kemudian permainan senda gurau begitu, apalagi ya sebutlah ya, yang 3F itu ya, food, fashion, apalagi fun. Dikeliling oleh itu, maka kemudian malaikat Jibril alaihissalam punya kesimpulan, ya Allah, kalau begitu saya khawatir tidak ada orang yang kemudian nggak masuk ke dalamnya. Karena neraka itu ternyata dikelilingi oleh hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang disukai oleh manusia, sehingga dengan mudah manusia bisa terperosok ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hal ini ya perlu kita pahami ya, bahwa untuk masuk ke dalam surga itu tidak mudah, sementara untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala begitu mudah. Nah, ini kesimpulannya ya. Lalu kemudian yang ketiga terkait dengan apa yang harus kita yakini dari surga dan neraka ini adalah bahwa surga dan neraka itu kekal abadi selama-lamanya, tempat, situasi, zaman, kondisi yang tiada ujung, tiada ending, tiada akhir. Dan karena Allah Subhanahu wa taala telah mengekalkan surga dan neraka ini ya, dan juga meyakini bahwa surga dan neraka itu tidak akan rusak selamanya, begitu pula penghuni-penghuninya. Jadi surga dan neraka itu abadi, kehidupan setelah kematian itu abadi, maka tidak ada cerita yang neraka rusak ya, surga rusak begitu hancur sehingga kemudian berakhir ya, ada ending, ada kesudahan. Ya, surga itu kekal, neraka itu kekal, penghuninya juga kekal dan abadi. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Ad-Dukhan, ya, surah yang ke-44 ayat yang ke-51 hingga ayat yang ke-57 ya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, fi maqamin aminin. Bahwa orang-orang yang bertakwa itu berada di tempat yang aman. Fi jannati wa uyun, ya, dia berada di taman-taman yang di dalamnya ada banyak mata air. Ya.
Yalbasuna min sundus, ya mereka kata Allah Subhanahu wa taala ya dipakaikan kepada mereka sutra yang halus. Semua ya lelaki dan perempuan. Kalau di dunia kan haram ya lelaki memakai sutra. Tetapi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, kita para lelaki kalau masuk ke dalamnya Allah berikan pakaian yang halus ya sehalus sutra. Nah, makanya tahan-tahan aja di dunia ini ya. Jangan beli pakaian yang bahannya halus sutra gitu dari sutra karena haram itu. Itu bagian penduduk surga bagi lelaki ya. Kalau perempuan alhamdulillah diperbolehkan. Laki-laki tidak boleh ya. Fi yalbasuna min sundus wa istabrak ya, bahkan di dalam surga itu ya selain surganya sutranya halus ya dan sutranya juga tebal tidak tipis. Kemudian Allah katakan mutaqabilin, mereka duduk ya berhadap-hadapan yang ngobrol kongko gitu ya. Jadi kita kadang-kadang di dunia ini ngobrol kongko ya ujung-ujungnya maksiat. Nah, makanya ditahan-tahan begitu ya. Nah, siapa yang bisa menahan itu? Nah, nanti di akhirat akan Allah berikan keleluasan seluas-luasnya untuk sering-sering kongko ngobrol sama sesama ahli surga. Ya, karena memang ada kenikmatan tersendiri ya. Nongkrong, ngumpul, kongko gitu ya. Kalau kata orang Betawi itu ada kenikmatan tersendiri. Tapi masalahnya seringkali ya kita kumpul dengan orang-orang, dengan teman-teman, ujung-ujungnya adalah lalai. Ya lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak jarang isinya dalam majelis ghibah ya, mengundang dosa. Ini yang harus kita tahan-tahan gitu ya. Kalau mau kongko di majelis ta'lim lah ya, tapi bukan kongko, ngaji ya. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah mengabarkan kadzalika wajawaznahum bihurin ain, bahkan kata Allah Subhanahu wa taala ya penghuni-penghuni surga ini nanti akan Allah pasangkan bihurin ain dengan bidadari yang bermata elok. Kita kan kadang-kadang kalau melihat yang cantik itu ya, melihat yang tampan itu ya, biasanya kan dari pandangan, dari mata ya. Jadi ini menggambarkan mata yang indah ya, dan disempurnakan dengan wajah yang indah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk surga. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Ya. Bahkan mereka di dalamnya mendapatkan segala macam ya, buah-buahan ya, dengan aman dan tentram. Ya, buahnya nggak ada durinya, nggak ada rasa nggak enaknya, nggak ada getah. Pokoknya sekali makan bleb enak gitu ya. Kadang kita di dunia ini kalau makan ribet dia harus ngupas dulu ya. Kadang ada duri-durinya buahnya gitu ya. Kadang ada sepetnya, kadang ada getahnya bikin gatel. Macam-macam. Nanti buah-buahan di surga itu semua yang dikonsumsi aman. Nggak akan mencelakakan ya. Tidak ada kesusahan sedikit pun dari berbagai buah-buahan yang Allah ciptakan, Allah sediakan bagi penghuni surga. La yazukuna fiha al-maut. Mereka itu kata Allah Subhanahu wa taala tidak akan merasakan yang namanya maut atau kematian. Ini janji Allah ya. Yang namanya ahli surga, yang namanya penduduk surga ini tidak akan merasakan yang namanya maut atau kematian. Ya la yazukuna fiha al-mauta illa mautatal ula, ya kecuali kematian yang pertama. Setelah kematian di alam dunia ini ya kata Allah Subhanahu wa taala tidak ada lagi yang namanya kematian. Wa waqahum adzabal jahim. Dan Allah Subhanahu wa taala melindungi ahli-ahli surga ini dari azab neraka jahanam. Fadlan min rabbik, dan itu merupakan bagian dari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fawzul azim, dan itulah kata Allah sebenar-benarnya ya, senyata-nyatanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang besar. Kesuksesan yang besar. Jadi kalau hari ini kita menganggap yang namanya sukses di luar ini, kita masih tertipu. Jadi kalau di dalam pikiran kita yang namanya sukses itu punya rumah besar, punya mobil besar gitu ya. Punya pasangan yang tampan cantik, punya anak laki dan perempuan macam-macam. Itu masih tertipu kita. Karena berapa banyak orang yang kemudian ya pontang-panting, peras keringat banting tulang, menghabiskan waktu hidup berharganya ya, bahkan melalaikan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala demi mengejar sesuatu yang
definisikannya sebagai sebuah kesusahan, padahal itu adalah kehidupan dunia yang akan hilang, akan dia tinggalkan. Bangunan besar yang dia bangun, ya, rumah yang mewah yang dibangun akan dia tinggalkan, tidak akan dia bawa. Ya, mobil yang banyak juga yang besar-besar itu akan ditinggalkan, tidak dibawa. Ya. Sementara yang Allah janjikan adalah kekalahan abadi. Nah. Dan itu adalah kesuksesan, keberhasilan yang sebenar-benarnya. Makanya kalau kita lihat ya di dalam riwayat-riwayat para sahabat, ya, kehidupan para nabi, ya, mereka tidak segan untuk kemudian mengorbankan apa yang mereka miliki demi meraih apa yang Allah janjikan nanti. Ya, dia tidak sayang dengan harta yang dimilikinya, ya, kalau sudah diminta untuk disedekahkan. Berapa banyak riwayat sahabat dapat uang dari Baitul Mal, ya, gaji dari Baitul Mal, kemudian habis satu hari itu, ya, disedekahkan. Padahal itu ya bisa saja mereka kumpulkan, tetapi sahabat-sahabat Rasulullah tidak ada yang umumnya tidak mau mengumpulkan harta. Mereka belanjakan dengan segera. Karena inilah yang mereka kejar, kebahagiaan dan kesuksesan yang hakiki, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-167 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya, kalau tadi surga kekal abadi gitu ya, selama-lamanya. Neraka juga sama, ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-167 Allah menegaskan, wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka itu, ya, penduduk-penduduk neraka itu tidak akan pernah keluar dari yang namanya neraka Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-74 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innal mujrimina fi adzabi jahannam khalidun, ya, orang-orang yang berdosa itu kata Allah Subhanahu wa taala, ya, para pendurhaka itu dia akan kekal di dalam azab neraka jahanam. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun, dan mereka tidak akan diringankan, ya, azabnya. Dan mereka semua dalam kondisi berputus asa di dalam neraka yang Allah Subhanahu wa taala. Wa ma zalamnahum walakin kanu hum yazlimun, ya, walakin kanu humuz zalimin, ya. Dan tidaklah kami kata Allah Subhanahu wa taala menzalimi mereka. Karena Allah sudah menunjukkan kepada manusia di dunia ini jalan kebenaran, ini jalan kejahatan, ya, ini jalan kefasikan, ini jalan ketakwaan. Pilih. Yang memilih jalan ketakwaan jelas, ya. Yang memilih jalan kejahatan juga jelas konsekuensi dan risikonya. Bahkan Allah tegaskan la ikraha fiddin, ya, tidak ada paksaan di dalam beragama. Tetapi semua yang dipilih oleh manusia punya konsekuensi sendiri yang akan dia tanggung sendiri. Tidak ada unsur kezaliman Allah di situ, ya. Yang zalim itu kita manusia, yang memilih jalan yang menuju kepada kesengsaraan dan penderitaan. Dalam ayat yang ke-77 Allah mengatakan, wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Mereka menyeru, wahai malaikat Malik, hendaklah Tuhanmu mematikan kami saja. Enggak tahan disiksa, diminta malaikat penjaga neraka, bunuh aja kami lah, matiin aja lah, ya. Enggak tahan begitu, ya. Lalu kata Allah lalu berkatalah malaikat Malik itu, qala innakum makithun, sesungguhnya kamu akan tetap tinggal di sini. Enggak ada ceritanya mati, enggak ada ceritanya keluar, kamu akan tetap berada di sini. Nah, jadi itulah kekalnya neraka. Demikian juga di dalam surah Al-A'la, ya, ayat yang ke-11, ayat yang ke-10, ya. Hingga ayat yang ke-13, ya. Sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuha al-asqa alladzi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Orang-orang yang takut kepada Allah akan mengambil pelajaran, sedangkan orang-orang yang celaka atau orang kafir akan menjauhinya. Siapa mereka? Itu orang-orang yang masuk ke dalam api neraka yang besar, dan dia tidak mati dan tidak pula hidup di dalamnya. Dibilang hidup, ya, tampilannya kayak orang mati, ya. Dibilang mati masih bisa teriak-teriak. Nah, itulah kondisi penghuni neraka, ya, kekal di dalamnya. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat, ya, kematian didatangkan seperti bentuk kambing berwarna hitam bercampur putih. Nah, ini kira-kira gimana, ya? Ya, kemudian seorang penyeru berkata, wahai penghuni surga. Maka kemudian
penghuni surga menoleh dan menatap ya, kepada sumber suara itu, mereka pun menjawab, wahai penghuni surga, ya, maka penghuni surga melihat ke sana, gitu ya, ke arah yang memanggil. Lalu kemudian ada suara lagi, apakah kalian mengetahui ini? Mereka penghuni surga pun menjawab, ya, ini adalah kematian. Dan mereka semua telah melihatnya. Kemudian penyeru itu mengatakan, wahai penghuni neraka. Lalu penghuni neraka pun menoleh dan menatapnya. Penyeru itu pun bertanya, apakah kalian mengenal ini? Kemudian mereka menjawab, ya, ini adalah kematian. Dan mereka semua telah melihatnya. Maka kematian, ya, yang tadi diilustrasikan seperti kambing, ya, disembelih. Dan penyeru pun berkata, wahai penghuni surga, kalian akan kekal dan tidak ada lagi kematian. Dan wahai penghuni neraka, kalian juga akan kekal dan tidak ada lagi kematian. Kemudian Rasulullah SAW yang membacakan surah Maryam ayat yang ke-39, yang artinya, dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputuskan dan mereka dalam keadaan lalai. Mereka ini adalah penduduk dunia yang lalai dan mereka juga tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya begini, apabila calon penghuni surga telah menuju surga dan calon penghuni neraka telah menuju neraka, maka didatangkanlah kematian hingga kematian itu diletakkan di antara surga dan neraka. Kemudian kematian tersebut disembelih. Lalu seorang penyeru menyerukan, wahai penghuni surga, tidak ada lagi kematian. Wahai penghuni neraka, tidak ada lagi kematian. Maka penghuni surga bertambah kebahagiaannya, sedangkan penghuni neraka bertambahlah kesengsaraannya. Nah, itulah yang digambarkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis ya, Rasulullah SAW tentang bagaimana surga dan neraka itu nanti, tentang bagaimana abadinya ya surga dan neraka itu nanti. Dan tentu semua kita berharap ya semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan orang yang akan dimasukkan ke dalam jannahnya, ya, ke dalam surganya, dan menjauhkan kita, melindungi kita ya yang sampai terjerumus masuk ke dalam kelompok orang-orang yang akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya. Untuk itu ya perkuat iman ya. Perdalam ilmu ya, perbanyak amal. Nah, ini ya, iman dikuatkan, ilmu diperdalam, amal diperbanyak. Insyaallah dengan ini ya, kita akan berkumpul ya, di jannahnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan para nabi dan para rasul serta orang-orang soleh yang mengikuti para nabi dan para rasul. Demikian sahabat dan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kekhilafan saya pribadi. Saya Bikaji pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.